Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, George Mueller, seorang pendeta yang diberikan gelar Bapak dari anak yatim piatu, oleh karena hatinya dicurahkan untuk menyatakan pemeliharaan Allah bagi anak-anak yang hidupnya terlunta-lunta. Pada satu waktu, ia hendak melakukan perjalanan dari Bristol menuju Quebec. Tapi hari itu badai begitu pekat, membuat kapal yang ditumpanginya tidak berangkat seperti rencana semula. Lalu George Mueller datang menemui kapten kapal dan berkata kepadanya, "Aku harus ada di Quebec hari Sabtu." Saat itu hari adalah hari Rabu. Sang kapten langsung menjawab, "Mustahil." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan mendengar jawaban yang ketus, lalu kemudian George Mueller balik menjawab, "Baik kalau begitu, Tuhan akan mencarikan saya kendaraan lain untuk membawa saya. Sebab selama 57 tahun saya tidak pernah tidak menepati janji sekalipun." Lalu sang kapten berkata kepada George Mueller, "Saya mau menolong Bapak, apa yang mesti saya perbuat? Sebab saya tidak berdaya sama sekali." "Mari kita masuk ke kamar navigasi," kata George Mueller. "Kita berdoa di sana." Sang kapten menatapnya dengan terheran-heran. Dalam hatinya ia berkata, dari rumah sakit mana ia berasal. "Saya belum pernah mendengar ajakan aneh seperti ini." Dan langsung sang kapten berkata, "Pak Mueller, apakah Bapak tidak melihat badai begitu tebal di depan kita?" Jawabnya, "Mata saya tidak memandang kepada betapa tebalnya kabut itu, melainkan mata saya memandang pada Tuhan yang hidup, yang senantiasa mengatur tiap-tiap sisi kehidupan saya." Kemudian mereka bertelut dan berdoa, dan doa Mueller begitu sederhana. Ia berkata demikian, "Ya Tuhan, jikalau Engkau setuju dengan keberangkatan hamba, hilangkanlah kabut ini dalam waktu 5 menit. Tuhan tahu janji hamba, yaitu hamba harus berada di Quebec pada hari Sabtu. Hamba percaya bahwa inilah kehendak-Mu. Amin." Setelah ia selesai berdoa, kapten pun hendak berdoa juga. Akan tetapi George Mueller mencegahnya. "Anda tidak perlu berdoa sebab Anda tidak percaya bahwa Tuhan mau mengabulkan doa kita. Kedua, saya percaya bahwa Tuhan sudah mendengar permohonan kita. Jadi tidak perlu lagi Anda berdoa untuk itu." Setelah itu George Mueller mengajak sang kapten keluar, dan apa yang terjadi? Kabut itu sudah hilang, dan pada hari Sabtu sorenya kapal yang ditumpanginya itu benar-benar tiba di Quebec. Yang menarik dari kisah ini adalah bagaimana dua orang melihat badai secara berbeda. Yang satu melihat badai sebagai hambatan yang dapat mengubah begitu banyak agenda kehidupan kita ke depan, memandang dengan ketidakberdayaan, memandang dengan keputusasaan, berantakan seluruh agenda yang kita buat hari ini. Tapi yang satu lagi melihat badai bukan sebuah hambatan, bukan sebagai sebuah halangan. Ia melihat badai sebagai sebuah manifestasi pekerjaan Tuhan yang hendak menyatakan sesuatu kepada setiap orang yang percaya. George Mueller melihat Tuhan ada di dalam semua itu. Ada yang hendak Tuhan nyatakan di balik gelapnya kabut yang menghadang perjalanan. Apa yang kita lihat, saudara-saudara, ketika kita sekarang mengalami pandemi yang berkepanjangan? Apakah kita sama seperti kapten kapal yang melihat pandemi sebagai sebuah musibah belaka yang menghentikan, memporak-porandakan rencana-rencana kita ke depan? Ataukah kita melihat seperti George Mueller, ada pekerjaan Allah yang besar yang hendak dinyatakan? Apa yang kita lihat?
akan menentukan apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita di masa-masa sulit ini. Ketika orang Israel ada di pembuangan, tidak sedikit mereka melihatnya sebagai kabut tebal, hidup penuh dengan ratapan dan tangisan. Tetapi ada juga orang-orang beriman melihat secara berbeda. Betapapun mereka mengalami banyak penderitaan, tapi mereka hidup bergantung kepada Tuhan, sampai pada waktunya Allah memancarkan air kehidupan di tanah yang penuh dengan kekeringan. Yesaya 41 ayat 18 mengatakan, Aku akan membuat sungai di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah yang kering, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semua ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang kita melihat ada kabut tebal di hadapan kita, kalau sekarang kita melihat pandemi begitu berat menghadang perjalanan kita, lihatlah Allah di balik semuanya itu bekerja mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.